Eh, Sejujurnya, setiap kali ketika saya dapat jadwal untuk berdiri di hadapan banyak orang seperti ini, buat saya itu sesuatu hal yang eh, tidak seperti ketika saya tipikal orang yang berhadapan tuh satu lawan satu atau dengan kelompok kecil. Saya akan merasa lebih pede, saya akan merasa lebih enjoy, saya akan lebih mengalir gitu. Tapi kalau misalnya berdiri di hadapan orang banyak seperti ini, itu menjadi suatu pergumulan yang tersendiri buat saya gitu. Saya percaya teman-teman juga mengalami hal itu. Kemarin ketika menemani adik-adik semester 2 kelasnya pelatihannya Mister Homiletik, itu juga mereka bilang pasti khotbah besok tiba-tiba perut mulus, nggak bisa tidur segala macam gitu. Itu juga yang saya alami gitu. Itu juga yang saya rasakan seperti itu. Sampai ketika saya mendapat jadwal untuk sharing firman di hari Minggu ini di tanggal 11, saya coba memikirkan kenapa hal itu terjadi. Kenapa gitu. Akhirnya saya mendapatkan jawaban. Nah, jawabannya nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Terus ada ketakutan-ketakutan dalam diri saya gitu ketika saya berhadapan dengan orang banyak. Walaupun sebenarnya saya ini tipikal yang ekstrovert gitu. Senangnya di depan orang gitu. Tapi kalau disuruh untuk memimpin bawa firman, wah, saya percaya juga teman-teman mengalami hal yang sama. Saya lebih senang ketika pimpin icebreaker atau misalnya pimpin games. Wah, itu saya banget gitu. Tapi kalau suruh untuk sharing firman depan banyak orang, saya akan bergumul. Itu selama 1 minggu mungkin gak bisa tidur. Beberapa kali perut mulus, mungkin demam gitu. Sindromnya seperti itu yang saya alami gitu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya akhirnya menemukan kenapa hal itu terjadi. Seperti itu. Dan saya coba merenungkan. Oh iya, ini bagian-bagian yang saya ternyata kenapa seperti ini. Seperti itu. Oke. Kita mau sama-sama buka firman Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Semua sudah ketemu? Oke, saya akan bacakan buat kita semua. Matius pasal 9 ayat 1 sampai 4. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Mengapa ia menghujat Allah?" Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Beberapa waktu ini saya coba merenungkan, Tuhan, saya harus bawa apa nanti hari Minggu. Sejak beberapa 2 minggu yang lalu, Tuhan, saya bergumul gitu. Sampai dengan semalam juga saya masih bergumul. Saya hampir gak tidur malam gitu. Saya tanya sama Tuhan, saya nantikan Tuhan, apa yang harus saya bawa gitu. Tiba-tiba Tuhan itu bilang, buka rema-remamu yang setiap hari kamu kirim sama papi. Saya buka satu persatu, saya baca rema-rema itu, saya baca yang mana, ini Roh Kudus yang mana, Roh Kudus Roh mana gitu. Dan akhirnya saya dapat di ini gitu. Rema ini saya dapat ketika minggu yang lalu, yang KKR tengah semesternya Pastor Hengki gitu. Paginya saya dapat tiba-tiba konfirmasi, sorenya itu berbicara tentang jangan nyinyir. Teman-teman masih ingat ya gitu. Dan ketika saya baca ini, kok sinkron gitu, tapi beda ayat gitu. Dan di ayatnya yang keempat ini, Tuhan Yesus, ayat yang ketiga dibilang, maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Di ayat yang keempat, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Seperti itu. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Orang-orang ahli-ahli Taurat ini, kalau teman-teman baca,
Itu kemanapun Tuhan Yesus pergi, kemanapun Tuhan Yesus melakukan apapun, atau Tuhan Yesus sedang preaching atau sedang khotbah atau sedang melakukan yang namanya healing, kesembuhan gitu. Itu ahli-ahli Taurat itu selalu ada di situ gitu. Sehingga ketika seringkali Yesus melakukan yang namanya mujizat atau bahkan ketika dia berkhotbah, mereka menunggu saat yang tepat bagaimana nih. Mereka akan menunggu apa nih akan dilakukan. Mereka akan mencari-cari kesalahan yang akan dibuat oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia mengikuti gitu. Makanya dia bilang ini ia menghujat Allah gitu. Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka ketahui. Karena mereka ini ahli-ahli Taurat seperti itu. Ahli-ahli Taurat yang ahli kitab gitu. Yang juga ahli Taurat ini bersama dengan orang Farisi. Mereka itu menetapkan hukum, menetapkan ketaatan buat bangsa Israel supaya mereka hidup di dalam hukum Taurat gitu. Tapi mereka sendiri tidak melakukan itu gitu. Seperti itu. Mereka tuh sangat khatam sekali yang namanya Taurat. Sehingga ketika bilang ini apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan tidak sesuai dengan Taurat yang mereka baca seperti itu. Kenapa? Karena rahasia kerajaan Allah itu tertutup buat mereka gitu. Mereka hanya mengerti, mereka hanya tahu logos seperti itu. Mungkin teman-teman sudah membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru gitu. Mungkin sudah beberapa kali, tapi tidak jaminan teman-teman bisa mengetahui rahasia kerajaan Allah. Mungkin teman-teman bisa menjadi seperti ahli Taurat. Sama juga dengan saya. Seringkali ketika saya mendengar khotbah, siapapun gitu yang khotbah gitu, saya dengar gini, nah ini buat dia ini, mana orangnya nih. Saya akan melihat, saya akan lebih cepat untuk menjudge orang lain. Firman ini buat dia gitu. Sebenarnya firman itu buat saya, tanpa saya sadari. Kenapa? Karena selama ini yang saya bangun adalah logos. Saya sudah lebih dari 10 kali Kejadian sampai Wahyu saya baca gitu. Tapi itu tidak jaminan buat saya untuk saya mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena bukan rema. Oke? Seperti itu. Jadi saya hanya baca, oh saya tahu. Dan itu hanya bersifat pengetahuan yang saya tahu. Sama seperti ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini ada khatam sekali dan segala macam gitu. Sehingga ketika Tuhan Yesus melakukan ini, mereka nyinyir. Sama dengan saya sering nyinyir. Saya bertobat. Saya sering nyinyir dengan hamba Tuhan. Kok hamba Tuhan kayak gini, kok gak sesuai gitu. Dengan apa yang menjadi konsep saya gitu, yang saya tahu gitu. Saya nyinyir. Seperti khotbahnya Pastor Hengki. Beliau juga tobat, saya juga bertobat di area ini. Saya tidak mau melihat siapapun hamba Tuhan atau siapapun, bahkan orang anak kecil siapapun, untuk saya menjudge mereka. Untuk saya mengklaim atau saya menilai mereka. Sebenarnya saya tidak punya hak di area itu. Tuhanlah yang punya hak. Tugas saya bukan seperti untuk itu gitu. Tugas saya bukan untuk nyinyir atau untuk menjudge atau menghakimi siapapun gitu. Tugas saya adalah saya harus bertumbuh. Saya harus mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Itu yang menjadi problem saya. Itu yang menjadi sesuatu hal beberapa minggu terakhir ini atau dalam 1 bulan belakang ini yang membuat saya, oh iya, ada hal-hal yang dalam hidup saya dirubah. Saya bersyukur saya punya pemimpin orang tua yang hari-hari ini, dia bilang, Kak kirim rema setiap hari. Setiap hari. Apakah konsisten? Percaya teman-teman, saya nggak konsisten. Kadang saya kirim rema, kadang-kadang, wah saya harus cari Tuhan, bicara apa gitu. Sampai saya harus bergumul, bagaimana rema ini Tuhan, saya nggak dapat gitu. Saya bergumul gitu, tapi itu adalah proses gitu. Ternyata anak muda itu ada kelemahannya adalah di konsisten. Terbakar di awal, semangat di awal, tapi lama-lama tidak konsisten. Tapi saya harus menjaga konsistensi saya. Dan akhirnya saya memutuskan, oke, saya mau. Kenapa? Saya tidak mau firman yang saya baca dari Kejadian sampai Wahyu ini hanya sekedar logos yang saya mengerti di sini. Tapi itu tidak jadi rema. Firman harus jadi rema dalam kehidupan saya. Dan kehidupan teman-teman juga seperti itu. Makanya ketika itu hanya menjadi logos, kita akan jadi orang yang sangat gampang sekali untuk kita menghakimi orang, menyinyir. Makanya di bagian lain Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu? Selumbar itu kecil banget teman-teman. Selumbar itu serutan kayu. Pernah lihat serutan kayu? Kecil banget. Selumbar di mata saudaramu.
Tapi kamu tidak melihat balok di dalam matamu. Wah, bayangkan aja. Sampai seperti itu. Ketika kita tahu firman Tuhan secara logos. Gampang sekali kita menghakimi orang lain. Kita hanya lihat kesalahan orang lain, tapi kita nggak pernah cek diri kita. Firman ini sebenarnya untuk mengecek diri kita. Kalau dia jadi rema. Tapi kalau itu masih jadi logos, percaya teman-teman, itu nggak akan pernah berdampak dalam kehidupan kita. Kita hanya akan bisa menunjuk orang lain. Menunjuk orang lain tanpa kita sadari. 3 jari kita ini nunjuk ke kita gitu. Kita hanya melihat selumbar di mata saudara kita. Hai orang munafik, kata Tuhan Yesus. Wah, jadi kalau kita orang yang hanya cuma tahu logos dari firman ini, kita hanya akan jadi orang munafik. Kita hanya akan menjadi orang supaya kita kelihatan baik. Supaya kita kelihatan rohani. Tapi tidak pernah mengubahkan apa-apa dalam kehidupan kita. Itu yang saya alami. Itu yang saya alami selama bertahun-tahun. Baru terbuka beberapa minggu ini. Wah, saya bilang kenapa gitu. Saya udah baca berulang-ulang kali. Saya udah dengar gitu. Oh iya saya tahu. Oh iya saya tahu. Tapi tidak pernah merubah dalam kehidupan saya. Tidak mengubah dalam hati saya seperti itu. Hai orang munafik. Gitu. Di bagian lain Tuhan Yesus bilang. Jika kamu ingin mempersembahkan sesuatu. Dan kamu ingat sesuatu akan saudaramu. Tinggalkan persembahanmu. Pergi. Selesaikan itu kepada saudaramu. Dan setelah itu baru kamu kembali. Kenapa? Karena kita ini suka menjudge. Karena kita ini suka berkonflik dengan orang lain. Seringkali kenapa kita marah? Seringkali kenapa kita ngamuk? Seringkali kenapa kita kecewa? Karena orang-orang yang kita hadapi, yang kita bertemu setiap hari, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Benar nggak? Kamu harusnya seperti ini gitu. Kenapa? Itu. Kita lebih menunjuk orang lain daripada kita menunjuk diri kita sendiri. Seperti tadi yang Dimas bilang. Kalau dia itu tidak menjadi firman itu tidak menjadi rema dalam kehidupanmu, kamu hanya akan jadi Kristen biasa. Tidak ada hal-hal yang supranatural, yang ajaib, yang kita sedang mau kerjakan ini adalah buat salah tiga, nggak bisa gitu. Nggak bisa dengan logos, dengan firman yang logosin nggak bisa. Tapi dia harus jadi rema. Dia harus jadi rema. Rema itu harus setiap hari. Makanya kenapa ketika saya mencek diri saya, kenapa kok setiap kali saya mau bawa firman, saya ada ketakutan, saya harus baca firman. Kenapa? Karena saya tidak persiapan. Persiapan itu setiap hari ternyata gitu. Sehingga ketika saya ditugaskan, ketika itu kesempatan itu datang, bawa firman, saya tidak perlu lagi untuk mengecek-ngecek. Tinggal saya tanya, Tuhan, yang mana? Kenapa? Sudah pernah ada perbendaharaan rema dalam kehidupan saya. Tinggal saya tanya sama Roh Kudus yang mana saya harus sampaikan? Yang ini. Dia akan tunjuk. Kenapa begitu banyak orang ketika mau ditunjuk untuk membawa firman, baru dia persiapan. Wah, dia cek-cekin gini. No, itu udah terlambat gitu. Karena persiapan kita tuh setiap hari. Rema itu harus jadi prioritas dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Sebagai orang-orang yang sedang Tuhan bawa untuk kita bawa lawatan. Rema atau lawatan itu tidak akan pernah bisa dikerjakan dengan firman yang logos ini. Tapi harus dengan rema. Kamu tidak akan pernah punya kekuatan. Saya tidak akan pernah punya kekuatan untuk mengerjakan itu. Kamu tidak akan pernah terbakar dengan logos ini. Tapi rema yang akan membuatmu terbakar. Yang membuatmu semangat. Yang membuatmu bangkit. Yang akan membuatmu on fire. Yang membuatmu teriak lawatan. Gitu. Logos ini tidak akan pernah bisa. Harus rema setiap hari. Rema setiap hari. Coach dia bilang, aku tidak akan pernah berjalan hari ini kalau misalnya aku tidak dapat rema. Yes, betul sekali. Setiap hari kita harus dapat rema dari Tuhan. Tuhan mau apa hari ini? Itu yang miss dalam kehidupan saya. Kamu percuma teriak lawatan, tapi itu hanya di sini. Tapi itu nggak ada di sini, terbakar di sini. Kamu hanya ikut-ikutan. Kamu menjadi orang Kristen yang seperti itu. Dengan firman yang logos ini, kita tidak bisa menarik awan yang sedang ada di kota Salatiga. Awan lawatan. Tidak bisa, tapi dengan rema. Saya bersyukur papi bilang, ayo buat rema. Buat rema. Rema setiap hari. Ternyata itu sebagai persiapan untuk kita menari di atas gelombang. Supaya kita benar-benar kita punya hati. Logos ini tidak akan pernah bisa menarik orang-orang, menarik belas kasihannya Tuhan untuk kita menangis buat jiwa-jiwa. Tidak bisa. Rema ini berbicara tentang hatinya Tuhan. Tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Rema ini berbicara tentang sesuatu yang Tuhan mau kerjakan.
Firman ini ketika jadi rema semua, sebenarnya ujungnya adalah untuk jiwa-jiwa. Tentang jiwa-jiwa, tentang jiwa-jiwa. Ketika semakin banyak rema setiap hari itu yang kamu dapat dari Tuhan, akan semakin banyak hal di dalam hidupmu dibersihkan, dipotong, dipangkas, disikat, bahkan dihabisi. Seperti itu. Kenapa? Karena jiwa kita nih, daging kita nih lebih mendominasi. Minta rema setiap hari sama Tuhan. Sehingga kita berkata, lawatan Tuhan. Rema ini akan membuatmu berkata, aku surrender Tuhan. Surrender Tuhan. Logos ini tidak akan pernah membuatmu surrender sama Tuhan. Saya senang sekali ketika baca remanya Bema. Pasti di ujungnya, I surrender God. I surrender God. Ujungnya sebenarnya seperti itu. Makanya setiap kali saya bikin rema, bilang, Kak, ini kayak gini-gini. Papi selalu koreksi. Belajar dari Dimas. Oke, saya tanya sama Dimas. Dia, ini gimana caranya kamu dapat rema? Saya sangat terberkati. Saya belajar. Saya tidak mau. Wah, gak bisa. Dulu saya ajarin dia, masa sekarang dia ngajarin saya. Gak bisa. Gitu. Ada hal-hal bagian-bagian di dalam saya yang belum jadi. Dan itu sudah jadi Dimas. Seperti yang teman-teman dengar tadi. Itu rema. Gitu loh. Rema akan menghadirkan mujizat. Doa sembuh. Tak. Gitu. Rema akan membuat kamu doakan orang sakit, itu akan cepat sekali. Bahkan bayangan-bayangan pun nanti, bayangan Petrus, itu menyembuhkan. Kenapa? Karena rema. Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Sama seperti Dimas. Dan itu yang kurang dalam kehidupan saya. Ayo. Harus kamu punya rema setiap hari dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicara dalam hidupmu. Kenapa generasi di bawahmu sedang menantimu. Anak SMP yang kita layani, yang saya layani juga, wah, story-nya galau-galau semua. Tentang pacaran lah. Kalau kamu galau juga di area itu, bagaimana kamu menangkan gitu. Itu tandanya ketika kamu galau di area itu artinya kamu gak punya rema dalam hidupmu. Anak SMP ini bilang, wah, kamu tuh satu untuk selama-lamanya Tuhan Allah. Masih SMP gitu. Kalau kamu yang melayani mereka, kamu di area itu juga, bagaimana gitu. Itu artinya dagingmu lebih kuat daripada firman Tuhan. Dari rema yang kamu gak akan pernah punya hati. Dan itu yang bertahun-tahun yang saya alami dalam kehidupan saya. Rema itu adalah hatinya Tuhan. Ketika kita semakin dibersihkan, terus continue. Seperti yang Dimas tadi bilang, kita punya keintiman. Keintiman antara firman dan Roh Kudus itu gak bisa dipisahkan. Kalau berbicara rema, itu selalu berkaitan dengan Roh Kudus. Itu satu paket. Kalau kamu tulis rema di situ, tapi kamu tanpa Roh Kudus, percayalah, itu hanya logos. Mungkin itu cuma angan-anganmu, hasil buah pikiranmu. Tapi ketika kamu tanya sama Roh Kudus, ini apa maksudnya? Maka Roh Kudus akan membukakan rahasia. Makanya di bagian ayat lain Tuhan bilang, aku akan memberikan kunci rahasia kerajaan Allah kepadamu. Itu gak bisa dengan logos, guys. Tapi dengan rema. Penyembahan. Keintiman. Firman. Bahasa roh. Itu satu paket semuanya. Untuk itulah kenapa? Karena hatinya Tuhan ini adalah jiwa-jiwa, rema. Semua firman ini adalah rema. Yang ujungnya dalam jiwa-jiwa. Makanya dia turun dari surga. Untuk jadi manusia. Supaya ada penyelamatan. Ada jiwa-jiwa dimenangkan. Karena dia sangat mencintai kita. Gitu. Kalau kamu nggak merasa bahwa Tuhan itu menebusmu, bahwa Tuhan itu mencintaimu, percayalah. Bagaimana dengan jiwa-jiwa sana, di luar sana? Kamu nggak bisa pakai logos, firman logos ini, tapi dengan rema. Bagaimana kamu bisa melihat orang yang pembunuh bayaran, pejinah, pelacur, pencuri, pemabuk, perokok, pemakai narkoba? Kamu gak bisa dengan logos, tapi ketika kamu dapat rema dari Tuhan, tiba-tiba hatimu tuh kamu dapat kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan untuk mereka. Kamu bisa bilang, Tuhan minta belas kasihan-Mu. Minta belas kasihan untuk mereka Tuhan. Di Salatiga ini banyak guys. Kita sedang menjangkau itu. Oke? Kita sedang menjangkau itu. Gelombang lawatan sedang
coming son, sedang on the way, sedang datang. Tapi yang menjadi pertanyaannya, siapkah kamu? Tapi kalau kamu hanya logos yang setiap hari yang kamu miliki dalam hidup, nggak bisa. Kamu nggak akan pernah bisa menari di atas gelombang. Seperti Dimas tadi bilang. Nggak bisa. Kamu harus punya rema setiap hari. Rema setiap hari. Tuhan bicara dalam hidupmu. Tuhan bicara dalam hidupmu. Sehingga kamu punya yang namanya roar. Seruan. Erangan. Kamu punya power. Kamu seperti singa dari Yehuda, nggak bisa. Kamu harus dapat rema. Logos ini tidak bisa membuatmu ngerang. Nggak bisa kamu seperti singa yang mengaum. Mungkin kucing iya. Tapi yang namanya singa, dia harus punya terus yang namanya firman. Firman yang jadi rema dalam hidupnya. Dan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Terus continue dengan Roh Kudus. Seperti Dimas bilang, saya tanya sama Roh Kudus, saya tanya sama Roh Kudus. Latihan. Gitu. Saya pun juga masih latihan sampai dengan hari. Kita semua sama-sama latihan. Tapi mari yuk, kita mau sama-sama. Hidup kita nggak pernah lepas dari rema setiap hari. Oke? Supaya api ini tetap nyala terus. Nggak padam. On off. Supaya ketika nanti gelombang itu datang, kita menari di atas gelombang. Dan orang-orang itu akan mengalami lawatan Tuhan lewat kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan mempercayakan ministry kepadamu yang besar. Ministry yang besar. Gitu. Tuhan sedang mempersiapkanmu, sedang mempersiapkan kita semua untuk hal yang besar, yang itu tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Itu lawatan dari kota Salatiga, Semarang, sampai seluruh Indonesia, sampai bangsa-bangsa. Yang itu yang kita serukan setiap minggu di tempat ini, bahkan di dalam doa-doa pribadi kita, bahkan dimanapun kita berada. Itu nggak akan pernah bisa terjadi kalau misalnya kita tidak pernah firman ini jadi rema dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari yuk kita berdoa. Tuhan, ini kami semua orang-orang muda-Mu. Kami tahu Tuhan, kami sebagai orang muda ini penuh dengan keinginan, penuh dengan kesenangan. Kami ingin itu, kami ingin ini. Dan seringkali kami tidak mempedulikan Engkau. Bahkan firman-Mu kami baca, kami hanya sekedar baca. Sebagai tanda bahwa kami adalah orang Kristen. Tapi sebenar-benarnya kami tidak mendapatkan apa yang menjadi isi hati-Mu lewat firman. Kami tidak mendapatkan rema Tuhan. Yang apa yang kami lewati hari itu. Untuk kami berjalan bersama dengan-Mu. Sehingga ketika Engkau berbicara, kami tidak mendengar suara-Mu. Ketika Engkau menyuruh kami untuk melakukan sesuatu, kami tidak bisa melakukannya. Karena kedagingan kami ini begitu kuat Tuhan. Tolong latih kami, tolong ajari kami. Kami mau Tuhan, Tolongi kami Roh Kudus. Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah yang mengarahkan kami. Engkau adalah yang mengajari kami. Untuk kami berjalan Tuhan. Di dalam kehendak-Mu. Karena rema ini berbicara tentang jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan kami tidak hanya mau melihat perbuatan-Mu, tapi kami juga mengalami jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Dan lewat kehidupan kami Tuhan, ada aliran-aliran air kehidupan dari rema itu yang mengalir keluar dari kehidupan kami. Yang menyentuh banyak orang, yang memulihkan banyak orang, yang membuat mujizat, air berubah jadi anggur. Tuhan, dalam nama Yesus, laut terbelah, dalam nama Yesus, lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, bisu berbicara. Bahkan yang mati dibangkitkan, kami mau lihat itu Tuhan. Kami mau lihat itu Tuhan. Firman jadi daging dalam kehidupan kami. Firman melaksanakan kuasanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tolongi kami semua Tuhan. Tolongi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.